Bea Cukai Batam memusnahkan 5.853 koli atau setara 122 ton barang bekas yang terdiri dari pakaian, sepatu dan tas di Desa Air Kargo Kabil Batam, Kepulauan Riau. Nilai barang hasil tangkapan Bea Cukai Batam ini terbilang fantastis, yaitu mencapai 17 miliar rupiah. Pemusnahan barang dilakukan dengan cara dibakar di dalam mesin insinerator dan kemudian dihancurkan. Menurut catatan Ditjen Bea dan Cukai, sebagian besar barang bekas dibawa dari Singapura dan Malaysia. Ditjen Bea dan Cukai mengklaim pemusnahan itu telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya juga harus mengikuti ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Yang kemudian ini tentunya nilainya bisa mencapai 17 miliar dan hari ini kita musnahkan sesuai dengan mekanisme setelah melakukan proses daripada penyidikan, kemudian juga pengadilan yang memang menjadi barang milik negara, kemudian kita... Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi 2 pasar tradisional di Jakarta pada pagi hari ini. Ya, Jokowi mengecek harga kebutuhan pokok di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, dan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ke Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, dan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi membagikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 1,2 juta rupiah kepada para pedagang. Bantuan tersebut diberikan agar pedagang dapat menambah komoditas dagangnya. Kepada pedagang, Jokowi berpesan agar mengikuti harga patokan, tidak mengambil untung berlebihan, dan tidak menimbun stok barang. Mendekati Lebaran, saya dan Pak Menteri Perdagangan ingin ngecek yang pertama stoknya, kemudian yang kedua harganya. Jadi kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah, harga juga justru banyak yang turun. Telur turun, ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, kemudian bawang juga turun. Yang naik hanya daging. Naik dikit. Kira ini baik, sesuai dengan pantauan BPS kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi harga-harga turun. Data infopanganjakarta.go.id, sejumlah harga kebutuhan pokok di Jakarta ada yang naik dan ada yang juga turun. Harga beras biasanya Rp10.600 per kilogram, beras premium Rp13.200 per kilogramnya. Harga cabai rawit Rp62.000 per kilogram dan harga cabai merah besar terpantau Rp43.800 per kilogram. Sementara harga daging ayam broiler Rp38.500 per ekor. Pemirsa, puluhan warga rela antre di gerai penukaran uang Bank Indonesia di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Bank Indonesia siapkan 6,5 triliun rupiah uang baru untuk kebutuhan Idul Fitri tahun ini. Tradisi bagi-bagi amplop saat Lebaran membuat sejumlah warga rela antre di gerai penukaran uang receh Bank Indonesia di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Meski harus mengantre cukup saat berpuasa, namun sejumlah warga tetap bersemangat menukarkan uang receh keluaran terbaru. Meski besaran penukaran dibatasi hanya Rp3.800.000 per transaksi, namun warga yang datang tidak perlu mendaftarkan karena cukup berada di tengah antrean, maka sudah bisa menukarkan uang sesuai giliran. Bagus sekali, karena kita nyari di bank aja susah nyari uang baru. Edisi yang lama selalu dapatnya. Oh, ini edisi. Kalau ini edisi yang 2022 uang baru. Ini nantinya mau digunakan untuk apa? Ya, namanya Lebaran kan butuh receh ya Mas ya. Ya, buat bagi-bagi. Sementara ratusan warga sudah membadati lapangan Banteng, Medan, Sumatera Utara untuk menukarkan uang baru pecahan kecil di mobil Bank Indonesia maupun mobil perbankan.
Untuk masyarakat yang hendak menukarkan uang pecahan kecil, cukup mengisi data melalui website Pintar Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi antrean yang kerap terjadi setiap tahun pada saat penukaran uang jelang Lebaran. Nah, jadi untuk tahun ini biar kita lebih terarah, jadi masyarakat penukarnya juga antriannya lebih teratur, lebih rapi. Jadi Bank Indonesia sudah membuat website Pintar. Jadi masyarakat dapat mengunduh Pintar, boleh melalui handphonenya masing-masing. Nanti boleh di situ silahkan untuk mendaftar dan akan keluar nomor antriannya berikut jam waktu penukaran. Terus lokasinya bisa milih. Layanan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat periode Ramadan dan Idul Fitri ini berlangsung mulai 3 April hingga 18 April 2023. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Rani Sanjaya, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 minggu jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati pemudik. Ya, selain karena murah, pemudik memilih mudik lebih awal agar tidak kehabisan tiket. Meskipun Hari Raya Idul Fitri masih sekitar 2 minggu lagi, namun stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini telah dipadati pemudik untuk mudik Lebaran. Selain karena murah, pemudik memilih mudik lebih awal agar tidak kehabisan tiket. PT KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan hingga 1 juta tiket dengan lebih dari 1.500 keberangkatan. Adapun syarat perjalanan, yakni usia di atas 18 tahun wajib sudah vaksin ketiga. Usia 13 hingga 17 tahun ini wajib sudah vaksin kedua. Dan usia 6 hingga 12 tahun jika belum vaksin harus memiliki surat keterangan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan bergabung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat siang Hilmi, bagaimana suasana di Stasiun Pasar Senen? Apakah sudah ada banyak pemudik yang mudik lebih awal? Kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah mulai ramai didatangi oleh para penumpang kereta api. Namun menurut dari Humas PT KAI Daob 1 Eva Kairunisa mengatakan bahwa hal ini masih terbilang normal mengingat Stasiun Pasar Senen dalam seharinya bisa melayani hingga 5.400 penumpang. Namun dapat kami informasikan bahwa PT KAI Daob 1 ini menetapkan masa angkutan mudik Lebaran selama 22 hari yang dimulai sejak 12 April hingga 3 Mei 2023 mendatang. Dan PT KAI Daob 1 ini telah menyiapkan 1 juta tiket di mana dengan 1.513 perjalanan kereta api jarak jauh yang termasuk dari 303 tiket kereta api tambahan dimulai perjalanan dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Dan tiket tambahan tersebut sudah bisa dibeli sejak 13 Maret 2023 yang lalu. Dan hari ini tercatat sudah 428.000 tiket terjual dan diprediksi hal ini terus meningkat, di mana peningkatan masa mudik Lebaran ini diprediksi terjadi pada 14 April atau H-8 hingga H+2 Lebaran. Sementara itu untuk okupansi penumpang tertinggi terjadi pada tanggal 19 dan 21 April di mana penjualan tiket saat ini sudah mencapai 97%. Sementara itu untuk daerah atau tujuan favorit dari para pemudik di tahun ini diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kuto Arjo, Semarang, Tegal, Solo, dan juga Bandung. Balik studio. Iya, terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali.